Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, malam ini yakni Jumat malam kita rutin tahsin, dan kemarin baru selesai surah Al-Fatihah. Ya, insya Allah semuanya sudah mumtaz. Tapi jangan terus-terusan. Ya, terus-terusan luar biasa namanya. Nah, sekarang kita mulai surah baru. Yang ini pun juga insya Allah semuanya sudah hafal. Yang ngaji kita sudah hafal semua. Ya, karena yang baru-baru kan surah Al-Imran ya. Tinggal memperbaiki sebagiannya. Jadi alhamdulillah dengan ini, ana insya Allah setiap ngaji akan ambil 10 surah dari surah yang kita hafal. Ya, jadi supaya bisa membantu. Dan insya Allah kalau ini sudah bagus, lanjutin ayat berikutnya pasti bagus. Ya, jadi metodenya seperti itu insya Allah. Ya. Baik. Yang pertama, ini yang disebut dengan fawatihus suwar. Fawatih diambil dari akar kata fataha, artinya pembuka. Fawatih itu jama. Suwar itu jama dari kata surah. Jadi kalau dikatakan fawatihus suwar berarti ya pembuka surah. Yang disebut fawatihus suwar. Kemarin sudah kita bahas banyak di Quran. Ada yang terdiri dari 3 huruf. Ya, ada yang terdiri dari 2 huruf. Ada yang 4, ada yang 6. Ya, ini harus kita pelajari. Ya, kita pelajari. Jadi kalau ditanya apa sih maksudnya kalimat seperti ini, kita jawab ini yang disebut fawatihus suwar, yakni pembuka surah. Kemudian cara membaca fawatihus suwar atau pembuka surah maka dibaca sebagaimana huruf aslinya. Saya ulang ya. Cara membaca fawatihus suwar, pembuka surah, maka dibaca secara huruf aslinya. Artinya alif dibaca alif, lam dibaca lam, mim dibaca mim. Jangan dirangkai. Kalau dirangkai nanti bisa baca alama. Kalau dirangkai alahma, ini bahaya nih. Ya, bahaya. Maka alif dibaca alif, lam dibaca lam, mim dibaca mim. Karena tahsin berarti kita cara membaca. Berarti alif lam mim, gitu kan? Huruf aslinya alif lam mim. Itu. Baik. Tadi ada yang bawa Quran, mohon maaf tuh Qurannya dibuka. Di sini alif, ya, alif dibaca alif. Lam juga dibaca lam, mim juga dibaca mim. Ada. Coba dilihat, alifnya ada tanda bacanya nggak di situ? Apa tanda bacanya? Alifnya? Nggak ada, ya. Berarti nggak panjang, nggak alif, nggak, tapi alif. Ini gampangnya cara membaca Quran. Saya ulang ya, gampangnya cara membaca Quran seperti ini, baca yang ada tanda bacanya. Berarti antum sekalian kalau ada tanda bacanya menunjukkan bahwa itu sekian jumlah hurufnya. Contoh, ini kan 1, 2, 3, ya kan? Tanda bacanya 3, berarti hurufnya 3 sudah. Jangan ada tambahan. Ya, jangan ada tambahan. Dilihat tanda bacanya menunjukkan jumlah huruf. Ya, nah termasuk ini. Alif, berarti nggak ada tanda bacanya. Berarti dibacanya alif saja. Gitu. Nah, kalau ini ada tanda baca lam, menunjukkan narasi panjang. Dan di situ tanda bacanya bendera berkibar. Ya, itu menunjukkan panjangnya mutlak 6 harokat. Dan mim juga sama. Ya, di atas mim ada apa? Tasjdid, berarti ada penekanan, nabroh namanya, penekanan lam masuk ke mim. Ya, setiap ada tasjdid kemarin ditekan, ya. Berarti cara bacanya ini 6, ini juga 6. Alif, alif, ya.
Alif lam, ditekan lam mim. Kemarin rumusannya gini. Mim bersaudara dengan nun. Lihat ya, saya lagi nulis tuh. Ya, udah diketik sebagian, di print sebagian. Nanti kadang indeksnya jadi berapa tuh rumusannya. Tapi nanti Anda bagi sebagian dulu. Takutnya kalau langsung banyak tuh, kok banyak ya? Ya, goyang. Itu jadi sebagian indeksnya. Nih, mim berteman dengan nun. Diingat baik-baik. Mim berteman dengan nun. Kalau ada mim pakai tasdid, berarti nun temannya pakai tasdid. Cara bacanya sama. Ketika ada mim di tasdid dan nun di tasdid, maka ditekan, ya, dimasukkan ke mim atau ke nun dan ditahan, ya, kira-kira 3 ketukan, 3 harokat. Yang disebut hukumnya gunnah. Apa itu gunnah? Suara berdering yang berjalan di pangkalan hidup. Ya, suara yang berdering, mendengung, yang berjalan di mana? Pangkalan hidung. Amma, di sini. Amma, anna, nih, khoisum namanya. Ya, suara yang berjalan di pangkalan hidung. Maka lam masuk ke mim, setelah masuk ditahan 3 ketukan. Alif lam, baru dibuka mim. Insyaallah ya. Tapi yang ada tasdidnya. Kita nggak bahas dulu mad lazim mukhaffaf atau mad lazim musaqqal, enggak. Begitu aja teori cara bacanya. Ya, kalau nggak ada tasdid berarti lurus. Kan ada di Quran surat Toha. Berapa huruf? 2. Toha itu kedua-duanya tongkat berdiri, kayak gini nih. Tongkat berdiri. Berarti kalau tongkat berdiri ketukannya cuma 2. Toha, cukup. Jangan Toha. Nggak usah dienak-enakin, nggak usah kreatif. Kita ikutin, ya, tanda bacanya. Kalau bendera berkibar, kemungkinan 4, kemungkinan 5, kemungkinan 6. Tapi kalau tongkat berdiri seperti mutlak 2 harokat. Paham ya? Ya, jadi kalau ketemu ini 2. Kalau bendera berkibar 4 sampai 5 dan juga 6. Tab, di sini 6. Alif lam mim. 6. Harus sama. Nih 6, ini 6, di sini 3. Kuat insyaallah? Kuat ya. Kita coba cara bacanya. Alif lam, nih lam, baru dibuka mim. Ayo 1 2. Harus sama nanti ini enggak. Ini kok panjang banget ininya. Sama. 6 6 3 ya. Ulang. Alif, ayo sama-sama. Alif lam mim. Itu cara bacanya. Ini 6, ini 6. Enggak boleh gini. Alif lam mim. Enggak benar. Ini harus sama. Ya, dalam riwayat apapun ini sama. Ya, sama. Maksudnya kalau ini panjangnya 6, 6. Kalau ini bikin 5, 5. Kalau 4, 4. Terpendeknya 2, 2. Karena dalam mad itu terpendek minimal 2. Ya, mana yang minimal 2? Mad tabi'i atau mad asli. Itu panjangnya 2. Insyaallah ya. Di Quran banyak. Ada lagi misalkan ha dengan mim. Bacanya apa? Tuh. Ada yang ham. Ya hamnya orang sana ham. Ha dengan mim. Ya dibaca huruf aslinya. Ha dengan berarti ha mim. Ha mim. Kalau ada tasid baru ham mim. Gak ada tasidnya. Ha mim. Ada lagi yang populer. Ya sin,
Ya-nya begini, sinnya begini. Ya, ingat tuh cara bacanya, rumusannya. Ya tongkat, sinnya bendera berkibar. Berarti yang panjang sinnya bukan ya-nya. Siapapun salah kalau baca Yasin, salah. Siapapun salah, mau ustadz kayak apapun salah. Mau pakai sorban panjang pun salah. Ya, nggak peduli. Ya, nggak peduli. Ya kalau dia baca Yasin, itu baru benar. Nah, kita baru lihat teorinya. Tongkat berdiri, bendera berkibar. Ingat ya, 2 tongkat berdiri, 2 harokat. Bendera berkibar, 4, 5, 6. 3 ya, 4, 5, 6. Gampang kan? Ini ada berapa di Quran yang gini, Pak? Hah? Gak kehitung. Gak kehitung, maka jangan dihitung. Cukup kita bilang apa? Tongkat, 2 harokat, bendera, 4, 5, 6. Selesai. Insya Allah ya, cukup 1. Kita lanjut ayat kedua. Ingat. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kita lihat di sini tongkat berdiri. Berapa harokat? 2. Di sini panjang enggak? Pendek. Di sini pendek karena masuk ke mana? Lam. Jadi dalikal, tidak boleh. Dalikal, nggak ada. Kita cukup memperhatikan yang dibaca panjang atau tanda panjang. Selain itu abaikan. Nih, dalikal ki, kinya panjang pendek? Pendek. Nah, kalau ditanya alasan, kenapa li pendek, ki pendek, harokat kasroh? Insya Allah sudah punya jawabannya berkali-kali. Kenapa? Kasroh di sini kenapa pendek? Bukankah ada kasroh itu mestinya panjang? Sahih. Karena kasroh ini tidak bertemu dengan ya mati. Nih kan? Kalau bertemu dengan ya mati, baru dibaca. Nih. Iya-nya mati. Ya, baru dibaca panjang. Ini pendek. Perhatikan ini. Jadi baca Quran itu gak usah mana panjang pendeknya. Saya berkali-kali rumusan atau belajar Quran tentang baca, ya, jangan dikatakan saya mau belajar panjang pendeknya. Satu aja, saya mau belajar yang panjangnya saja. Bisa dipisahkan gak itu? Enggak kan? Cukup yang panjang, yang pendek diabaikan. Kalau sekarang kita mau pelajari panjang pendeknya, kapan selesainya? Ini panjang, ini pendek, ini pendek. Kapan? Cukup panjang saja. Tanda panjang apa? Ini nggak panjang? Enggak, karena nggak ketemu ya yang mati. Selesai kan? Masa dihitung semuanya? Berapa lama kita belajarnya? Ya, kalau orang tua bilang panjang pendek, kita cukup panjang saja. Yang pendek, abaikan. Karena sudah otomatis ada di sampingnya. Nggak mungkin orang tinggi itu nggak berteman dengan orang pendek. Gak mungkin orang kecil gak berbeda dengan orang gendut. Ya kan? Nggak, semua saling membutuhkan. Maka kenali yang panjangnya saja. Abaikan yang pendek. Oke. Nih, teman-teman jangan sekali-kali lagi baca li-nya panjang, ka-nya panjang, ki-nya panjang. Jangan. Abaikan. 1. Ya, tanda seperti ini. Kedua. Dzalikal kita. Kenapa panjang di sini? Ya, ada alif. Ta ya menggandeng alif yang tidak berharokat. Ingat baru kemarin alif yang tidak karena alif berharokat di sini pendek, Pak. Karena alifnya hidup. Berarti alif yang tidak berharokat disebut alif yang mati. Itu yang mati tandanya hidup apa? Ada tanda bacanya. Kalau sudah nggak ada tanda bacanya, bantu. Ini nggak ada tanda bacanya berarti bantu. Bagaimana cara membantunya? Baca panjang ta. Ta. Berapa? Cukup 2 harokat. Taib ya. Nah ini. Dzalikal kita. Cukup kitabu. Hati-hati jangan ada yang baca panjang. Kitabu. Saya tanya. Kenapa bu di sini harokat doma nggak dibaca panjang? Nggak ada wawu yang mati. Kumplitin, lengkapin. Tidak ada wawu yang mati. Yang sukun, oke lah, sukun mati ya nggak masalah ya.
Ya. Nah ini, karena ini nggak ada wawunya, wawu yang mati, maka tidak boleh dalikal kitabu. Walaupun sedikit. Bola, dah. Tapi dalikal kitabu la, loncat. Bola roiba fi. Beda? Roiba. Dengan ini? Beda dong. Ini nggak ada apa-apanya. Roiba fi. Itu Pak teori. Fi. Kalau berhenti, ini fi. Ini hidup nggak? Hidup. Kan ada tandanya hidup. Tapi kalau kita berhentikan, maka dia jadi mati. Orang mati berhenti nggak? Berhenti. Tapi orang hidup tidak boleh berhenti. Hatta tidur tetap berkarya. Ya kan? Hatta tidur. Bagaimana tidur kita beribadah? Itu tanda orang hidup. Ya, tapi sewaktu-waktu orang hidup pasti dimatikan. Ini hidup, hidup. Tapi karena kita mau berhenti, terpaksa suka gak suka, si H ini kita bunuh. Maka kalau dibunuh, maka gak panjang, cukup dibacanya fi. Tapi dibaca nih pihnya, pi menandakan ada yang kita matiin, yaitu H. Kalau gini, pi, nggak mungkin, karena dia masih satu keluarga. Ya kata H, kan kita rukun nih, satu rumah. Loh, kok nggak dibaca kata dia, aku nggak diakuin. Maka kata dia, aku tuh hidup dan matimu, ya matiku adalah tetap saudaramu. Artinya apa? Minta pengakuan, kalau mati tetap dibaca fi. Gitu. Jangan mentang-mentang sudah mati, lalu dilupakan, enggak. Kalau namanya keluarga, hidup dan mati adalah saudaraku. Tetap harus dikenang. Paham ya? Maka caranya terdengar fi. Loh, kok nggak fihi? Dia sudah mati. Kok dibaca keluarga saya? Paham ya? Itu. Makanya punya kakek nenek kalau udah meninggal tetap didoain tiap malam. Kenapa? Itu keluarga aku. Itu Pak. Ya belajar tajwid tapi ada tazkiyahnya. Gitu. Ya, baik kita ulang. Zalikal kitabu la. Ini tanda apa? Patah. Harokat. Patah, ada alifnya. Ini yang disebutnya apa namanya ini? Lam alif apa alif lam? Hah? Ayo, lam alif apa alif lam? Tulisan yang pertama ditulis apa dulu? Lam dulu baru alif. Berarti yang benar lam. Bukan ini apa? Alif lam. Berarti alif dulu. Alif tuh gak bisa merangkai, Pak. Alif gak bisa merangkai, tapi alif bisa dirangkai. Paham ya? Egois sebetulnya alif itu. Ya kan? Kalau yang lain huruf bisa dirangkai, bisa merangkai. Hidup terus begitu Pak. Kiri, kanan, depan, belakang. Itu tuh hidup. Jangan satu sisi aja gitu ya. Ya ini disebut lam alif. Berarti alifnya berharokat apa enggak? Tidak. Sama dengan ini? Sama. Ingat, setiap alif yang tidak berharokat dan dia digandeng, disambung, maka kalimat tersebut, huruf tersebut wajib dibaca panjang. Ayo, siapa yang baca surah Al-Imran? Allahu la ilaha. Ayo. Siapa tuh? Di sini ada lam alifnya. Kenapa dibaca pendek? Padahal dia merangkai alif dan alifnya tidak berharokat. Wajib panjang. Allahu la ilaha illallah. Gitu. Paham ya? Setiap huruf apapun harokatnya patah, merangkai alif dan alifnya tidak berharokat, wajib dibaca panjang. La roy. Roy dibaca dua harokat. Dibaca satu harokat. Madlen. Madlen itu disebut didul husuna. Orang malas. Lawannya husu itu malas. Itu len. Maka dibacanya lembut. La roy. Jangan panjang. Jangan la roy. Enggak. Kecuali ketika wakof. Ya. Tapi hanya satu harokat. La roy ba fi. Cara bacanya, saya baca mufrodat. Dalikal kitabu la raiba fi. Seperti itu jamu mufradatnya. Supaya yang lainnya bisa, oh ini loh ketemunya kayak gini. Oke ya. Kita wakofkan di sini. Ini ada tanda wakofnya nih. Ya. Wakaf gini bisa memilih. Boleh di sini, boleh di sini. Tapi kalau sudah di salah satunya jangan diulang.
Ya, misalkan dzalikal kitabu la raib. Jangan berhenti di sini. Jangan berhenti fi, jangan. Langsung fihi hudan lil muttaqin, karena sudah memilih satu di antara dua ini. Ini banyak ditemukan. Jadi kalau ada tanda wakaf corona ini, titik 3. Ya, wakaf corona ini. Wakaf corona titik 3 ini, bukan corona sebetulnya namanya, supaya ingat aja lah. Ini boleh berhenti di salah satunya dan nggak usah diulang lagi. Boleh di sini, boleh di sini. Dan langsung tidak tidak mesti diulang. Contoh. Dzalikal kitabu la raiba fih. Berarti di kedua. Nggak usah fihi hudan, nggak usah. Langsung hudan lil muttaqin. Paham ya? Kalau udah wakaf sini. Nih, hudan. Ini teman-teman sekalian, kalau diwakafkan berhenti. Berhenti, dibacanya satu. Huda. Kalau wakaf. Tapi kalau wasol karena masuk ke lam dibaca hudan, ini hudal masuk ke lam. Idgham bila guna, masuk tanpa pakai dengung. Hudal cepat. Karyawan idgham bila guna 2. 1 lam, kedua ro. Hanya 2. Tapi kedua-duanya mesti tanwin ketemu lam, tanwin ketemu ro. Dan cara bacanya gak boleh pakai dengung, harus cepat. Ya, hudal tidak boleh gini. Hudal dada. Hudal tapi hudal lil, ini ada tanda matinya. Lil muttaqin, tekan muttaqin. Jangan diceklekan, jangan muttaqin. Enggak, muttaqin. Nah, ya seperti itu. Baik, Anda baca. Nanti diikutin. Dzalikal kitabu la raiba fih. Ayo sama-sama. Hudan lil muttaqin. Baik, kita lanjut ya. Ingat ya, nanti kita ulang semuanya. Nih, nggak ada tanda baca, tapi masuk di atas lam. Al. Seperti ini semua di Quran pun nggak dikasih. Al, ya, masuk ke lam. Alif lam syamsiah. Alladina. Ingat rumusan kemarin? Ditemukan dimanapun ladina. Awalannya apapun, kalimat ladina pasti dinya dibaca panjang. Tadi manapun ditemukan di Quran, alladhi, dinya pasti panjang. Ini rumusan nih, ingat. Ketika baca innalladhi, panjang. Ya ayyuhalladhi, panjang. Ya, ini ladhi. Seperti ini. Taib. Panjangnya 2 harokat, karena ini mad tabi'i. Alladhi, cepat. Alladzina yu. Nah ini wawu domah ketemu wawu mati. Tapi ada apanya? Pangkatnya. Inna yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Berhentinya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 5 harokat. Berhentinya, ya. Kita lanjut. Wa pendek karena tidak ada alifnya. Wa cukup, jangan wa tapi wa mim. Ada ketemu mim? Rumusannya tadi kalau mim pakai tasdid berarti ditekan, kemudian ditahan berapa harokat? 3 harokat. Berarti wa mim 3. Wa mim jangan wa mima tapi wa mim mingkem. Wa mim baru ma 2 harokat. Ini dengung ini lebih panjang ketimbang ini. Jangan gini. Wa mimma, enggak. Mim itu 3, ma di sini 2. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dilihat 3 harokat, 2 harokat. Rozak, bukan royak. Rozak. Di sini masuk ke huruf apa? Qaf.
dikolkolakan, tapi sedang. Karena kolkolannya sugro, kecil. Ya. Wa mimma razaqo. Cukup. Razaqo, tidak rojaqo. Enggak, tapi kecil ya. Na sama dengan ta. Ya, sama dengan ta. Kemudian hum. Mim. Kemarin, kalau bukan ketemu mim, bukan ketemu ba, maka bacanya di apa? Dipercepat. Idhar syafawi. Dibaca jelas, cepat. Nahum, nahum. Baru yunfikun. Tidak boleh sedikit pun. Wa mimma razaqnahum. Tidak ada gitu. Cepat. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Ingat pokoknya rumusannya. Bukan ketemu mim, bukan ketemu ba, jelas, cepat. Jelas, cepat. Nahum yunfikun. Di sini baru pakai tekan, ikhfa. Jangan yun, tapi yung 3 harokat. Yunfikun, fikun. Jangan yung pikun, pi dengan fi. Apa ini? Pi, padahal fi. Ya, hati-hati. Beda dengarnya. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Ada pikun. Bapak ini udah pikun. Udah pikun, padahal fi. Di sini maksudnya fikun. Fa. Baik, kita ulang. Anda baca sekali, kemudian diikutin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Ayo. Baik. Di sini jangan ditekan ke dalam. Yu. Yu biasa aja, yu. Ya. Yu jangan yu. Jangan yu. Ya. Yu biasa. Banyak ini di Quran, banyak. Banyak kalimat yu. Ya, biasa. Lagi 1 2 3. Ya. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Ayo. Baik, boleh kita ulang sama-sama. Yuk. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Dah, 1 ayat lagi insyaallah ya. Cukupkan sampai di sini. Ini alladzi, ini wal. Ini yu'minun sama. Walladzi panjang, yu'minun juga panjang. Beda sedikit di sini. Walladzina yu'minuna bima. Di Quran di situ ada tanda bendera. Tapi benderanya tidak sempurna. Ya. Ada. Berarti bacanya berapa harokat di sini? 4, bisa 2, bisa 4. Karena mad jaiz munfasil. Ya. Bisa begini. Walladzina yu'minuna bima. Boleh 2 harokat atau 4 sampai 5. Bima 4, bima 5. Silakan. Yang jelas mad jaiz munfasil. Baik ya. Walladzina yu'minuna bima. Baru di sini sama dengan yung, karena di sini ya nun mati, di sini juga nun mati. Di sini ketemu fa, di sini ketemu zai. Maka sama-sama dibaca ikhfa, dengungnya 3 harokat. Dengung 3 harokat. Jangan buru-buru, jangan zina, tapi zina, ya, zina ilaik. Baik. Dibaca dengung 3 harokat, zinya kasroh, tapi tidak ada, ianya berarti pendek.
Unzila. Ini ada alif? Alif. Harokatnya patah. Alif berharokat gak? Berharokat kasroh. Berarti lahnya pendek. Ingat. Jangan unzila. Enggak. Karena ini ada harokatnya alifnya. Kalau di sini gak ada harokatnya gini tuh. Berarti dan cara penulisannya gak begini. Pasti kayak gini. Karena ini lam. Kalau ketemu alif kayak begini nulisnya. Ya. Lam kawin namanya. Nama itu ya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Pendek. Ilaika wa ma sama unzila min qablik. Sampai gak ke sini nafasnya? Ya. Insyaallah yang laki-laki harus sampai. Kita ulang. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ya, min qablik. Lik bukan min qablik. Beda lik dengan lik. Baik. Ya, ada yang baca min qablik, ada yang baca begitu? Ya, lik ka itu ya. Kita ulang. Kalau nggak sampai nafas di sini, Pak. Boleh. Kemudian langsung kita ulang atau Anda baca sampai wakaf di sini. Kalau yang panjang boleh wakaf di sini. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Silahkan ya di situ. Kemudian langsung wa ma unzila min qablik. Waqaf lagi di situ. Lanjut. Wa bil akhirati hum yuqinun. Kita baca yang pertama dulu. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Baik, lanjut. Wa ma unzila min qablik. Bukan min tapi min qablik. Ya, baru wa bil akhirati hum yuqinun. Baik. Sama-sama coba ayo 1 2 3. Berhenti di sini. Ilaik. Ulang. Baik, lanjut. Cara yang kedua, berhenti di sini. Tarik napasnya, ayo. 1 2. Lanjut. Baik, coba. Kalau napas panjang nggak masalah sampai sini. Ya. Nggak masalah juga, langsung nggak ada masalah, berhenti nggak salah. Tergantung nafasnya, nggak ada masalah. Ya, Pak dokter belum baca dari tadi, ternyata lewat. Ya. Ayo. Ya, Mas Sahya.
Ya, alhamdulillah. Ini tolong diingat semuanya. Akhirah itu ratusan di Quran. Kalimat akhir, cara bacanya sama. Dan artinya sama. Akhirah, akhirah, akhirah. Di sini 2 harokat. Akhirah, wabil akhirah. Itu banyak. Ini rumusan. Pokoknya kemarin ada nar, ini akhirah. Ya, bahasa kitanya akhirat. Ya, tapi ini akhirah. Itu rumusannya seperti itu. Baik. Wa ma unzila ilaik wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Cuman bedanya kalau pakai seperti itu kan untuk mufradat. Karena kalau dibaca untuk tartil itu bisa ngambil nafas atau ada yang nggak ngambil nafas. Itu caranya keluar dari ilmu tajwid. Ya, tapi untuk belajar gak ada masalah dulu. Seperti itu aja. Supaya bisa membedakan lebih cepat mana yang panjang, mana yang pendeknya. Karena kita mengabaikan yang pendek tapi memfokuskan baca yang panjang. Baik, jadi yang sudah ngapal semakin jelas ya kalau ada kayak gini. Oh iya ini gitu kan, ketemu ya. Kemarin kan masih fokus ngapalin gitu kan. Akhirnya ketemu ini musuh saya tuh ternyata ya ketemu nih. Jadi jangan salah lagi. Setelah habis ini menghafal harus lebih baik lagi karena kita sudah jelaskan sejelas-jelasnya. Gitu ya. Baik. Yang pendek hanya yu'minun. Selain yu'minun maka ayu itu panjang. Yuqinun panjang. Yu'minun pendek. Ingat ya. Yang yu'minun yang panjangnya ujungnya. Tapi kalau ini dua-duanya. Itu. Dan ini harus ingat. Setiap kita baca wabil akhirati. Ingat tuh. Oh yuqinun. Ingat lagi. Walladina. Oh yu'minuna. Jangan sampai salah. Makanya kemarin kan anak saranin. Kalau belajar gini. Ya nanti Qur'annya di rumah sendiri. Maksudnya supaya ketika mau tidur atau pagi itu. Bisa ngebayang. Tiap ayat tuh insya Allah kebayang. Jadi karena kita bisa masih punya daya saving yang luar biasa di Quran itu gitu. Makanya jangan heran orang yang hafal Quran tuh sampai ditanya juz sekian itu ayat pertamanya apa? Gitu kan? Ayat terakhirnya apa? Karena dia cara menghafalnya bukan cuma baca hafal sudah, hafal enggak begitu, tapi baca buka hafal, baca buka hafal sehingga terbayang dan itu sangat amat membantu. Terutama di kalimat-kalimat yang kayak begini. Alladzina yu'minuna walladina yu'minuna. Kan awal-awal sering tertukar kita. Walladina yu'minuna bil ghaibi. Kok walladina bil ghaibi? Padahal yang bil ghaibi itu alladina. Wa itu kalau ada kalimat yang sama, wa itu pasti kedua. Karena dan artinya. Kalau dan itu kan harus awalan dulu. Masa tiba-tiba dan nggak ada awalan, nggak mungkin. Ya, awalannya kadang-kadang nggak pakai wa, al, syarat. Adapun tapi kesininya pasti dan. Itu sama seperti ayat yang itu. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba. Lanjutannya apa? Fa'in. Itu. Waktu awal di sini karena ada dan di atas. Anak yatim pisahin harta baru walladina wa in hibtum. Dan jika kalian khawatir itu ada syarat, maka boleh dinikahi 1, 2, 3 sampai 4. Ya, fa in khibtum maka jika kalian takut alla ta'dilu, enggak bisa adil di antara mereka, fawahida cukup 1. Ini ada syarat dan jawab. Wa-nya syarat, fa-nya jawab dan selalu fa itu di belakang. Kalau nggak ada fa berarti al, berarti terusannya wa. Tapi kalau ada wa pasti kesananya fa. Ya, ini juga jawabannya walladi. Ya, baru di sini jawabannya. Ya, ulaika itulah mereka ala hudan yang ada di atas petunjuk mirobim dari Tuhan mereka. Wa ulaika dan mereka itu hum mereka al muflihun yang beruntung. Jadi kaitannya seperti itu supaya menjadi rumusan. Jangan sampai di sini waladina, di sini aladina. Gitu ya. Baik. Supaya nggak repot. Di sini kalimatnya apa?
hum. Maka kalau hum selalu bergandengan dengan yu. Iya. Selalu hum itu dengan iya. Ya, di sini. Ilaika wa ma unzila min qablika bil akhirati hum. Di sini apa hum? Yunfikun. Diingat, kalau sudah baca di sini hum pasti ujung ayatnya awalannya iya. Ya. Nih, kalau sudah hum berderet humnya itu 100. Mau mengakhiri akhir ayat pasti iya. Gak mungkin rojaknahum tungfikun. Dah. Pasti yun. Ikut. Tapi kalau di sininya kap, kum, kap, belum ada nih contohnya, maka pasti ujungannya ta. Di sini fi qulubihim ha, domir, fazadahum, domir jama. Di sini juga jama gaib, ujungnya yakdibun. Maka jangan apa ujungnya? Fi qulubihim, ingat himnya. Maradun fazadahumullahu maradu walahum. Ingat humnya. Adzabun alimum bimakanu. Apa ini ya? Takdibun apa yakdibun? Jangan. Oh awalnya hum berarti yakdibun. Paham rumusannya? Tapi kalau di sininya la'allakum berarti kesananya apa? Takun. Jangan la'allakum yattaqun. Nah itu. Itu diketawain tikus itu. Kalau gitu ya, pokoknya kum, ta, hum, iya. Ini rumusannya. Ya, hum, ya, kum, ta. Ingat ya, hum, ya, kum, ta. Assalamu alaikum. Gitu kan, berarti hadirkum. Tapi kalau nggak ada berarti wa alaihim, dan atas mereka, karena nggak ada. Itu rumusannya supaya kadang-kadang apalagi sudah ngimam tuh bingung. Wah, apa nih ujungnya? Oh tadi hum yu, oh ini kum tuh, nah, ya insya Allah maksudnya nggak lupa lagi. Saya baca ujungnya, jadi baca di rumah. Oh iya benar, nah, seperti itu ya, karena banyak di sini. Ada yang pernah bingung betul nggak kayak begini? Untuk ujungnya, ada yang pernah bingung? Apa walahum itu apa ujungnya? Yakdibun apa takdibun, gitu ya? Ya gitu. Ada lagi nanti di sana ujungannya. Wa mahum yash'urun. Di atas ya, mana yash'urun tuh? Belum ada ya? Oh, belum di sini. Oh ini. Ya kan? Yukhadi'una Allah walladzina amanu yakhda'una illa an hum wa ma. Nah, jangan wa ma tash'urun, dada sampai kiamat pun ya. Yang ada wa ma yash'urun. Kadang-kadang lagi ngapalin bingung. Nah, ngingetin ini satu Pak, yang di atasnya lupa semua. Kalau nggak tahu rumusan, ya kadang gitu kan. Ini bingung di sini yasurun apa tasurun terus gitu, yasurun tasurun. Di sini yang dihafal udah lupa lagi. Tapi kalau pakai teori yang hari ini, oh wa mahum, oh yasurun, udah selesai, udah nggak usah ngapalin lagi, gitu ya. Baik, saya kira cukup Pak sampai ayat ke berapa nih? 3 ya malam ini, ya keempat insyaallah. Yang setor silakan setor, yang masih perbaikan surah ini, yang sudah Al-Imran atau yang surah yang lainnya silakan. Ya, tetapi tetap yang sudah baik juga ini tetap diulang-ulang supaya lebih mantap melanjutkan ayat berikutnya. Kan saya kasih maksimal minimal 10 ayat dalam store. Tapi kalau di luar store Bapak ngapalin satu surah pun nggak ada masalah, ya. Asal jangan di store ke saya. Maksudnya lagi ngaji kan nggak selesai. Masa yang lainnya mau nggak seperti apa? Ya kan? Tapi kalau di luar itu mangga, itu mangga. Makan bagus. Kalau ada yang hafal 1 juz, misalkan kita simaan, gak apa-apa. Kita dengerin aja baca beliau, itu lebih bagus. Nanti kalau ada yang sudah 1 juz. Ya, amin gitu Pak. Minimal amin dulu lah.